bicarain tentang masalah agama. Dan kata-kata Anda itu bahkan bukan komedi, bukan jokes. Kalau zaman dulu tuh ya, agama A dan agama B itu jadi komedi, ya kan? Ada jokes pastor, ustadz, ada. Kalau sekarang pun kadang-kadang ada yang menggunakan agama jadi komedi. Itu pun ya sensitif. Dan itu pun ada yang pro dan ada kontra. Anda enggak. Anda belak-belakan ngurusin agama orang lain. Anda belak-belakan ngurusin kamar orang lain. Dan kita sudah punya banyak contohnya. Jadi gini, kalau Anda nggak ngerti, kalau Anda agamanya tertentu, saya nggak mau bahas agama Anda, karena saya nggak peduli agama Anda apa. Saya tidak juga menjelekkan agama Anda apa, karena dalam sebuah agama yang jelek kayaknya orangnya, sama seperti Anda. Dalam surat Al-Kafirun ayat ke-6, Anda pasti nggak ngerti ya, ditulis lakum dinukum waliyadin. Apa artinya? Artinya adalah untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi agama lu, agama gua, nggak dibanding-bandingkan. Ini kayak bapak-bapak gang ngebandingin anaknya sama anak orang lain. Terus ngomong, anak lu jelek, anak lu sekolahnya nggak pinter, anak gue dong. Digebukin, lu percaya nggak? Digebukin. Anda itu cowok, jadi jangan perilakunya seperti mak-mak gang juga gitu. Wah, suami saya baru beli kulkas, suami lu beli kulkasnya jelek. Ini urusan rumah tangga orang. Ini kamar orang lain. Dan ini kenapa saya wajib? Karena perpecahan bangsa bisa hanya gara-gara hal seperti ini. Bisa. Dan potensi bela negara itu juga mengatasi perpecahan-perpecahan seperti ini. Anda coba deh untuk jalanin kata-kata Anda sendiri. Anda kan mengatakan, jangan bawa-bawa agama dalam konflik ini. Jangan bawa agama dalam konflik Palestina dan Israel. Lah Anda loh, bawa-bawa agama. Yang bawa agama itu Anda. Yang ngomongin tentang agama membandingkan itu Anda. Nah tujuannya apa? Tujuannya apa? Makanya saya bilang, kalau opininya pertama saya nggak masalah. Tapi begitu Anda masuk, tujuannya apa? Saya berusaha untuk dapetin opini yang berbeda-beda, supaya dapat gambaran utuh tentang konflik ini. Tadi saya udah bilang, ada satu bilang tentang agama, satu bilang bukan, dan sebagainya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sebagai media, saya undang dari berbagai macam sisi. Saya udah bilang, ada yang suka, ada yang nggak apa-apa. Tapi walaupun begitu, saya masih belum merasa saya layak keluar-keluar di sosial media. Kecuali saya ditanya dan dipaksa untuk menjawab. Menyampaikan opini saya saja bisa membuat konflik. Kemarin-kemarin opini saya jadi konflik. Tapi saya bersiteguh. Kenapa? Saya bersiteguh karena omongan saya berdasarkan apa yang saya pelajari. Bisa salah nggak? Bisa. Bisa salah. Tapi masuk ke kamar agama orang lain. Gini, Indonesia ini lagi tenang-tenangnya. Lagi tenang-tenangnya. Kita tuh lagi nggak ngomongin tentang perbedaan agama. Kita tuh lagi sibuk-sibuk pilpres. Dan sudah tidak ada partisi-partisi agama dalam hal ini. Udah nggak ada. Nah, jadi kalau gara-gara kata-kata Anda bisa membuat sebuah konflik, itu jadi masalah. Jadi sekali lagi, sebelum Anda beropini, pahami dulu kondisinya dan jangan memercikkan api. Pahami dulu sensitivitas dari masalah tersebut, lalu lakukan riset. Kalau risetnya pun mendukung, buktikan risetnya. Karena kalau asal bicara, asal bersuara, monyet juga punya suara. Jadi, don't pick and don't choose data that only supports the way you think. Makanya ketika saya undang banyak orang, saya nggak hanya memilih yang datanya mensupport saya, banyak berbeda-beda. Dan saya undang semua. Bahkan yang terakhir kemarin, kenapa duta besar Palestinanya saya undang? Karena itu goal saya endingnya. Setelah mendengarkan berbagai macam opini, saya tutup dengan duta besar Palestinanya bicara. Itu pun ada yang komen, kenapa nggak Israel diundang juga? Hei, tidak ada duta besar Israel di Indonesia. Kalau ada, saya undang. Jadi dengarkan opini. Diserang mungkin. Tapi itu opini orang lain. Dan kita pelajari semuanya. Tapi sekali lagi, ketika Anda masuk ke dalam masalah agama, masuk ke kamar orang lain, menjelek-jelekan kamar orang lain, Anda sudah salah kamar. So, ingat sekali lagi, Indonesia ini lagi dalam keadaan baik-baik saja.
Kecuali ya mungkin di kalangan-kalangan tertentu meributkan tentang pemilu, presiden dan sebagainya, calon presiden dan sebagainya. Tapi coba bandingkan dengan 5 tahun yang lalu. Ketika masa pemilu, apa? Perpecahan. Dan perpecahannya itu dari atas sampai akar rumput. Saat ini jauh lebih baik. Kenapa? Karena kita tidak lagi mendebatkan soal perbedaan. Tidak lagi mendebatkan soal agama. Tidak ada lagi cebong, kampret, dan sebagainya. And that's beautiful.